Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah paling indah yang tidak akan pernah habis direnungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Menciptakan, Maha Mengatur, dan Maha Bijaksana. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan iman. Saudara-saudaraku yang beriman, hari ini kita akan membahas salah satu kisah terindah yang tertulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutnya sebagai kisah yang paling baik. Dalam surah Yusuf ayat 3, Allah berfirman, "Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan kepadamu Al-Quran ini, dan sesungguhnya kamu dahulu termasuk orang-orang yang belum mengetahui." Ya, ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah yang tidak hanya menceritakan perjalanan hidup seorang nabi, tetapi juga mengajarkan kita tentang arti kesabaran yang sejati, kekuatan iman yang tak tergoyahkan, dan keindahan hati yang mampu memaafkan sekalipun telah disakiti dengan sangat parah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini sangat panjang, sangat dalam maknanya, dan setiap bagiannya menyimpan pelajaran baru yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita renungi bersama-sama dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Bagian 1. Masa kecil dan ujian pertama dari saudara sendiri. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra kesayangan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 orang nabi besar yang menjadi tulang punggung sejarah Islam. Nabi Yusuf alaihissalam lahir dengan wajah yang sangat cantik dan tampan. Kecantikannya tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga tercermin dari akhlak dan hati yang suci sejak kecil. Karena kebaikan hatinya, kecerdasannya, dan kerendahan hatinya, Nabi Yakub alaihissalam sangat menyayangi dan memanjakannya. Ia selalu menjaga Yusuf, selalu membawanya kemanapun ia pergi, dan selalu memberinya perhatian lebih dibandingkan anak-anak lainnya. Hal ini membuat kesebelah saudaranya merasa iri, dengki, dan benci kepada Yusuf. Mereka merasa tidak adil, merasa bahwa hak mereka sebagai anak pertama dan saudara tertua dirampas oleh Yusuf. Rasa benci itu tumbuh perlahan hingga menjadi api yang membakar hati mereka. Suatu hari saat mereka berkumpul bersama ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam mendatangi ayahnya dan berkata dengan polos dan jujur, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Mendengar mimpi itu, Nabi Yakub alaihissalam tersenyum bahagia dan memeluk Yusuf erat-erat. Ia tahu bahwa mimpi ini adalah kabar gembira dari Allah. Ia berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka membuat rancangan jahat kepadamu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu dan mengajarkan kamu tafsir mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana telah disempurnakannya kepada kedua bapakmu sebelumnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Namun nasihat ayahnya tidak membuat saudara-saudara Yusuf berhenti berniat jahat. Rasa iri dan dengki sudah terlalu besar di dalam hati mereka. Mereka berkumpul berbisik-bisik di sudut, merencanakan sesuatu yang sangat kejam. "Apakah kamu tidak melihat bahwa Yusuf dan saudaranya lebih disayang oleh ayah kita daripada kita? Padahal kita adalah golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita berada dalam kesesatan yang nyata. Mari kita bunuh Yusuf atau buang dia ke suatu tempat yang jauh, agar perhatian ayah kita hanya kepada kita saja. Dan sesudah itu kamu dapat menjadi orang-orang yang baik." Mereka lalu mendekati ayahnya dan meminta izin. "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami, padahal kami adalah orang-orang yang jujur? Biarkanlah Yusuf bermain bersama kami hari ini, bersenang-senang dan bermain, niscaya kami akan menjaganya dengan baik." Karena percaya pada anak-anaknya yang lain, Nabi Yakub alaihissalam akhirnya mengizinkan mereka membawa Yusuf alaihissalam pergi. Saat mereka sampai di padang rumput yang luas dan sepi,
Jauh dari pengawasan siapapun, niat jahat mereka mulai terbuka. Mereka menahan Yusuf, melepaskan pakaiannya, dan melemparkannya ke dalam sebuah sumur yang sangat dalam dan gelap. Sumur itu kering, tidak ada air di dalamnya, hanya tanah yang keras dan dinding yang tinggi yang tidak bisa didaki. Setelah melemparkan Yusuf ke dalam sumur, mereka kembali ke rumah dengan membawa baju Yusuf yang sudah mereka celupkan ke dalam darah binatang yang baru mati. Mereka memberitahu Nabi Yakub alaihissalam, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah berlomba-lomba dan meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dimakan oleh binatang buas. Dan engkau tidak akan mempercayai kami walaupun kami orang-orang yang jujur." Nabi Yakub alaihissalam melihat baju itu yang berlumuran darah palsu. Hatinya hancur berkeping-keping. Kesedihan yang begitu besar menimpanya. Ia tidak berhenti menangis. Air matanya mengalir terus-menerus hingga lama-kelamaan kedua matanya menjadi putih dan ia menjadi buta karena kesedihan yang tak terperi. Ia terus mengingat Yusuf, merindukan Yusuf, dan tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. "Sesungguhnya aku hanya mengadukan keluh kesah dan kesedihanku kepada Allah saja, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Sementara itu, di dalam sumur yang gelap, sepi, dan sunyi itu, Nabi Yusuf alaihissalam sendirian. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang mendengarnya. Hanya ada dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang paling sulit itu, saat ia merasa sendirian dan ditelantarkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya, apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah ia mengutuk saudara-saudaranya? Apakah ia marah kepada ayahnya? Apakah ia putus asa? Tidak sama sekali. Nabi Yusuf alaihissalam hanya menengadahkan tangannya ke atas, berdoa dengan lembut dan penuh iman. "Ya Allah, Engkau maha mengetahui keadaan aku. Engkau tahu bahwa aku tidak berbuat jahat kepada siapapun. Engkau tahu bahwa saudara-saudaraku berbuat zalim kepadaku. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui apa yang mereka perbuat, dan aku hanya bertawakal kepadamu saja." Inilah tanda iman yang paling tinggi. Di saat orang lain akan mengeluh, marah, atau menyalahkan keadaan, Nabi Yusuf alaihissalam justru semakin mendekatkan diri kepada penciptanya. Ia tahu bahwa tidak ada penolong yang lebih baik dan lebih kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian 2. Menjadi hamban di negeri asing dan ujian godaan besar. Sementara Yusuf berada di dalam sumur, kebetulan ada rombongan pedagang dari negeri Mesir yang lewat di tempat itu. Mereka melihat ke dalam sumur dan menemukan seorang anak yang selamat, sehat, dan tampan. Mereka menarik Yusuf keluar dari sumur dan membawanya ke negeri Mesir. Di sana, Nabi Yusuf alaihissalam dijual kepada seorang pejabat tinggi kerajaan Mesir bernama Al-Aziz. Al-Aziz sangat menyukai Yusuf karena akhlaknya yang baik, kecerdasannya, dan kesucian hatinya. Ia membelinya dengan harga yang mahal dan mengangkatnya sebagai anak angkatnya, bahkan mempercayakan segala urusan rumah dan hartanya kepada Yusuf alaihissalam. Beberapa tahun berlalu, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang sangat gagah, cerdas, jujur, dan sangat taat kepada Allah. Namanya mulai dikenal di seluruh negeri Mesir sebagai pemuda yang baik dan terpercaya. Namun ujian tidak berhenti sampai di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji iman Yusuf alaihissalam dengan ujian yang paling berat, ujian godaan dunia dan hawa nafsu. Istri dari Al-Aziz bernama Zulaikha adalah wanita yang sangat cantik dan berkuasa. Ia melihat kecantikan dan kebaikan hati Nabi Yusuf alaihissalam dan perlahan rasa cinta yang berlebihan dan nafsu yang terlarang tumbuh di dalam hatinya. Ia tidak bisa lagi menahan dirinya dan berniat untuk menjerat Yusuf alaihissalam. Suatu hari ketika suaminya sedang tidak di rumah, Zulaikha memanggil Nabi Yusuf alaihissalam ke kamarnya. Ia menutup semua pintu dan jendela, lalu mendekati Yusuf alaihissalam dan berkata dengan suara lembut dan penuh godaan, "Datanglah kepadaku, wahai Yusuf, aku mencintaimu. Ikutilah keinginanku, dan kamu akan menjadi orang yang mulia dan berkuasa bersamaku." Mendengar perkataan itu, Nabi Yusuf alaihissalam mundur selangkah. Wajahnya berubah menjadi pucat karena takut kepada Allah. Ia tidak terpengaruh oleh kekayaan, kedudukan, atau kecantikan wanita itu.
Yang ada di dalam hatinya hanya rasa takut kepada Tuhannya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata dengan tegas namun lembut, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku, dan Dia telah memberiku kebaikan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung, dan sesungguhnya aku tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaan Tuanku yang telah memeliharaku dengan baik." Zulaikha tidak menyerah. Ia berjalan mendekati Yusuf alaihissalam dan mencoba memaksanya. Saat itu Nabi Yusuf alaihissalam berlari menuju pintu untuk keluar. Zulaikha mengejarnya, dan dalam perjuangan itu baju belakang Nabi Yusuf alaihissalam terkoyak. Tiba-tiba pintu rumah terbuka lebar. Suaminya Al-Aziz datang bersama para pelayan dan kerabatnya. Zulaikha panik. Ia berpikir untuk menuduh Yusuf alaihissalam sebagai orang yang berniat jahat kepadanya. Ia berkata kepada suaminya dengan suara bergetar, "Apa balasan bagi orang yang berniat jahat kepada istrimu selain dipenjara atau dihukum dengan hukuman yang pedih?" Melihat baju Yusuf alaihissalam yang terkoyak di bagian belakang, Al-Aziz mulai mengerti kebenarannya. Ia bertanya, "Siapakah yang berbuat demikian kepadamu? Apakah kamu yang menyerang dia atau dia yang menyerangmu?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab dengan tenang, "Bahkan dialah yang berniat jahat kepadaku." Lalu salah seorang saksi yang hadir berkata, "Jika baju Yusuf terkoyak di bagian depan, maka perkataan Zulaikha benar dan Yusuflah yang bersalah. Tetapi jika baju Yusuf terkoyak di bagian belakang, berarti Zulaikha lah yang berbuat salah dan Yusuf adalah orang yang jujur dan benar." Al-Aziz melihat kembali ke baju Yusuf alaihissalam yang terkoyak di bagian belakang. Maka ia langsung mengerti bahwa Yusuf alaihissalam benar dan istrinya lah yang telah berbuat salah. Ia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu daya kamu, wahai Zulaikha. Sesungguhnya kejahatan kamu itu sangat besar." Meskipun sudah terbukti salah, Zulaikha tidak mau berhenti. Ia menyebarkan berita bohong ke seluruh kota, mengatakan bahwa Yusuf alaihissalam adalah orang yang jahat dan nakal. Karena fitnah yang dibuat-buat itu, dan demi menjaga nama baik keluarganya agar tidak hancur, Al-Aziz akhirnya memutuskan untuk memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Bagi orang biasa, masuk penjara saat tidak bersalah adalah hal yang paling menyedihkan dan tidak adil. Tapi lihatlah sikap Nabi Yusuf alaihissalam. Saat akan dimasukkan ke dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengeluh. Ia tidak marah, ia hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, penjara ini lebih aku cintai daripada melakukan perbuatan yang dilarangmu." Bagian 3. Di dalam penjara menjadi cahaya di tempat yang gelap. Penjara di masa itu adalah tempat yang sangat buruk, gelap, sempit, penuh dengan orang-orang jahat, kotor, dan jauh dari kebebasan. Banyak orang yang dipenjara di sana merasa putus asa, marah, dan kehilangan harapan hidup. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam penjara itulah Nabi Yusuf alaihissalam memulai babak baru perjalanannya kepada Allah. Ia menggunakan waktu yang seharusnya disia-siakan itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ia tetap menjaga sholatnya, tetap berbuat baik kepada siapa saja, dan tetap jujur meskipun dalam keadaan tertekan. Di dalam penjara itu ada 2 orang muda yang pernah menjadi pelayan raja. Mereka bermimpi yang aneh dan membuat mereka sangat bingung. Mereka mendengar bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pandai menafsirkan mimpi. Maka mereka mendatangi Yusuf alaihissalam dan bertanya, "Wahai Yusuf, terjemahkanlah bagi kami mimpi ini. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berbuat baik." Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Tidak akan sampai kepadamu makanan yang diberikan kepadamu, melainkan aku sudah memberitahukan kepadamu arti mimpinya sebelum makanan itu datang kepadamu. Itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan aku mengikuti agama bapak-bapakku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Tidak patut bagi kami untuk mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia Allah kepada kami dan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi mereka dengan sangat tepat dan benar. Semuanya terjadi persis seperti yang ia katakan. Salah satu dari mereka kemudian dibebaskan dan kembali melayani raja.
sedangkan yang lainnya tetap dihukum mati. Meskipun sudah berhasil menolong temannya di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam tidak meminta imbalan apapun. Ia hanya meminta satu hal kepada temannya yang akan dibebaskan nanti. Ingatlah aku di sisi Tuanmu, dan janganlah kamu lupakan aku. Tapi sayangnya temannya itu lupa mengingatkan Yusuf alaihissalam kepada raja setelah ia keluar dari penjara. Nabi Yusuf alaihissalam harus tetap tinggal di dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Bagi manusia ini mungkin terasa sangat menyiksa. 3 tahun, 4 tahun, bahkan bertahun-tahun lagi berada di tempat yang gelap dan tidak adil. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah marah kepada Allah. Ia tetap sabar, tetap beriman, dan tetap yakin bahwa akhir dari kesabaran itu adalah kemenangan dan kebahagiaan. Bagian 4. Ketika pertolongan Allah datang di saat yang paling tepat. Hingga suatu hari, Raja Mesir bermimpi sebuah mimpi yang sangat mengerikan dan membuatnya sangat cemas. Ia bermimpi melihat 7 ekor sapi yang sangat gemuk dan besar, lalu dimakan habis oleh 7 ekor sapi yang sangat kurus dan kecil. Dan juga ia melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan subur, serta 7 tangkai gandum yang kering dan kecil. Raja terbangun dengan rasa takut dan bingung. Tidak ada satupun ahli tafsir, tabib, atau penasihat kerajaan yang mampu menafsirkan mimpi itu. Semua orang bingung dan tidak menjawab. Saat itulah orang yang pernah dibebaskan dari penjara dan mengenang Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada raja, "Aku akan memberitahukan kepadamu arti mimpi itu, maka utuslah aku." Ia mendatangi penjara dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia berkata, "Wahai Yusuf, terjemahkanlah bagiku mimpi raja yang bingung itu." Dengan hati yang penuh iman dan kebijaksanaan, Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan, hasil panen akan datang 7 tahun berturut-turut yang sangat melimpah, banyak sekali, sehingga orang bisa makan sampai kenyang dan menyimpan sisa. Setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, kelaparan yang parah, di mana semua hasil panen habis dimakan, dan orang akan kesulitan mencari makanan. Dan setelah itu akan datang tahun yang dimana hujan turun dan tanaman tumbuh subur kembali. Raja sangat terkesima mendengar penjelasan itu. Ia sadar bahwa Yusuf alaihissalam adalah orang yang benar dan diberkahi Allah. Ia memerintahkan agar Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara, diberi pakaian yang indah, dan dibawa menghadap ke istana. Saat Nabi Yusuf alaihissalam muncul di hadapan raja, raja bertanya, "Apakah kamu benar-benar orang yang jujur dan berilmu seperti yang dikatakan?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab dengan rendah hati, "Ya, aku benar, dan aku adalah hamba Allah yang taat dan berilmu." Raja kemudian berkata, "Mulailah mengatur negeri ini sesuai dengan apa yang kamu katakan. Aku mengangkatmu menjadi pemimpin dan pengurus seluruh negeri Mesir. Kamu berhak mengatur segala urusan, tidak ada yang berani menentangmu kecuali atas perintahku." Nabi Yusuf alaihissalam menerima amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk membalas dendam atau untuk menjadi orang yang sombong. Sebaliknya, ia bekerja dengan sangat jujur, bijaksana, dan penuh takwa kepada Allah. Selama 7 tahun masa panen yang melimpah, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan dan menyimpan segala hasil panen, sehingga gudang-gudang penuh hingga tidak muat lagi. Ketika masa kelaparan yang berat datang seperti yang ia ramalkan, seluruh negeri Mesir tidak kekurangan makanan. Bahkan banyak orang dari negara lain datang ke Mesir hanya untuk meminta bantuan makanan. Bagian 5. Pengampunan yang luar biasa ketika masa balas datang. Tepat pada masa kelaparan itu, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang ke Mesir. Mereka datang berjumlah 10 orang. Mereka datang dengan wajah yang pucat, perut yang lapar, dan hati yang penuh ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa Yusuf alaihissalam sudah menjadi pemimpin besar di sana. Mereka berkata kepada petugas pengatur makanan, "Berikanlah kami makanan, karena kami adalah keluarga yang miskin dan sedang kesusahan." Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka dengan sangat jelas. Tapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf alaihissalam karena sudah bertahun-tahun berlalu dan penampilannya sudah sangat berbeda dari saat mereka membuangnya dulu. Nabi Yusuf alaihissalam ingin menguji hati mereka.
ingin melihat apakah mereka sudah berubah, apakah mereka masih berhati dengki atau sudah bertobat. Maka ia berkata kepada pengawalnya, "Masukkanlah mereka ke dalam gudang makanan dan berikanlah mereka makanan secukupnya, dan sembunyikanlah wadah emas milik raja di dalam barang-barang mereka, agar mereka mengetahuinya nanti." Setelah mereka selesai mengambil makanan dan akan pulang, mereka dicegat dan dicari barang-barangnya. Wadah emas itu ditemukan di dalam barang bawaannya. Mereka ketakutan dan berkata, "Apa dosa yang kami perbuat?" Pengawal menjawab, "Kami mencuri wadah milik raja, dan orang yang mencuri akan dipenjara selamanya." Mereka berkata dengan putus asa, "Demi Allah, sesungguhnya kamu sudah tahu bahwa kami tidak datang untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukan pencuri." Lalu Nabi Yusuf alaihissalam maju ke depan dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu tahu apa yang kami perbuat kepada Yusuf dan saudaranya dahulu?" Mereka terkejut dan menjawab, "Apakah kamu benar-benar Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam tersenyum lembut dan berkata, "Akulah Yusuf, dan inilah saudaraku. Allah telah memberi karunia kepada kita. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Mendengar kata-kata itu, mereka menangis sejadi-jadinya. Rasa bersalah menimpa mereka bertahun-tahun lamanya. Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Inilah saat yang paling menegangkan. Saat ini adalah kesempatan bagi Yusuf alaihissalam untuk membalas semua kejahatan yang mereka perbuat. Saat ini ia bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, menghukum mereka, atau bahkan mengusir mereka dengan hina. Tapi lihatlah hati Nabi Yusuf alaihissalam yang luar biasa besar itu. Ia tidak marah, ia tidak menyalahkan, ia tidak meminta balasan. Sebaliknya, ia mengangkat hati mereka dan memberi mereka ketenangan. Tidaklah ada cercaan terhadapmu pada hari ini. Allah akan mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara penyayang. Lalu ia menambahkan dengan penuh kasih sayang, "Pergilah kalian bersama istriku, bawa saudara laki-lakiku, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir." Dan akhirnya ia mengirim pesan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam untuk datang ke Mesir. Ketika Nabi Yakub alaihissalam sampai dan melihat Yusuf alaihissalam yang sehat, mulia dan bahagia, mata yang dulu buta karena kesedihan itu kini bisa melihat kembali dengan cahaya kebahagiaan dan sukacita. Keluarga besar mereka bersatu kembali dengan penuh kasih sayang, damai dan kedamaian yang tidak tergantikan. Pelajaran besar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaraku yang beriman, dari kisah yang sangat indah dan panjang ini, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita renungi bersama. 1. Kesabaran adalah kunci kemenangan. Setiap ujian yang Allah berikan, baik itu ujian keluarga, ujian kesusahan, atau ujian ketidakadilan, pasti ada alasannya dan pasti ada akhir yang indah. Orang yang sabar tidak akan pernah dikalahkan oleh keadaan. Kesulitan hari ini hanyalah jalan menuju kemenangan esok hari. 2. Iman adalah pelindung yang paling kuat. Saat godaan terbesar sekalipun, saat rasa sakit hati yang paling dalam, iman kepada Allah akan menjaga hati kita agar tidak rusak, tidak jahat, dan tidak putus asa. Iman yang kuat membuat kita tetap teguh di atas jalan yang benar. 3. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada kesulitan yang terlalu berat bagi Allah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan. Tidak ada pintu yang tertutup selamanya. Allah Maha mengatur segala sesuatu dengan rencana yang paling indah, jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. 4. Pengampunan adalah sifat orang besar. Orang yang berhati kecil akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi orang yang berhati besar, orang yang memiliki iman yang kuat, akan memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita lemah, tapi itu adalah tanda bahwa kita sudah melampaui rasa sakit hati dan kembali kepada kemuliaan akhlak. 5. Rencana Allah selalu lebih indah.
Apa yang kita inginkan mungkin belum terjadi, atau bahkan terjadi sebaliknya dari apa yang kita mau. Tapi percayalah, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Apa yang terlihat buruk di mata kita bisa jadi adalah jalan terbaik yang disiapkan Allah untuk masa depan kita. Penutup, demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah yang paling indah yang tertulis di dalam Al-Quran. Kisah yang mengajarkan kita bahwa di balik setiap kesedihan selalu ada kebahagiaan. Di balik setiap kesulitan selalu ada jalan keluar. Dan di balik setiap rasa sakit hati selalu ada pahala dan kemuliaan bagi orang yang sabar dan bertawakal. Semoga kisah ini menambah iman kita, menenangkan hati kita yang sedang gelisah, dan mengingatkan kita untuk selalu kembali kepada Allah dalam segala keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman yang kuat, dan orang-orang yang memiliki hati yang besar dan suka memaafkan sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kisah selanjutnya dari Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa tetap terhubung dan bagikan kebaikan ini kepada orang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.